Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Bayu Widakto. Semoga teman-teman sekalian senantiasa dikaruniai kesehatan, energi positif dan kreatif oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai produksi jingle iklan ya. Sebelum kita masuk pada produksi jingle iklan secara teknis, kita perlu memahami dulu beberapa hal mengenai jingle. Seringkali jingle ini disamakan dengan mars atau dengan himne gitu ya, atau dengan lagu-lagu lainnya. Tapi secara umum orang memahami bahwa jingle iklan itu adalah lagu yang menyebut atau diperuntukkan untuk mempromosikan sebuah produk. Baik, mari kita lihat satu persatu ya. Jingle itu kita bisa artikan atau kita bisa pahami sebagai logo yang dikemas dengan bentuk audio. Nah, ini ditujukan untuk pihak eksternal ya. Bisa dibilang jingle ini seperti mnemonic device. Mnemonic itu adalah kalau kita mendengar sesuatu atau melihat sesuatu, kemudian benak kita akan langsung mengingat sesuatu hal yang lain, entitas yang lain. Nah, demikian juga dengan jingle ini. Ketika kita mendengar satu nada jingle, maka kita akan mengingat produk tertentu langsung, gitu ya. Seperti Telkomsel misalnya, seperti produk-produk lain yang seringkali dijajakan lewat di depan rumah kita. Nah, kita ketika mendengar itu, maka kita tahu yang sedang lewat itu adalah menjajakan produk tertentu itu. Nah, ini merupakan hal yang menarik karena bisa menjadi alat bantu kita sebagai orang eksternal ya untuk mengingat produk ya. Kemudian dengan demikian bisa merekol dan memunculkan rasa ingin mengkonsumsi atau membeli produk tersebut. Oleh karena itu jingle digunakan sebagai iklan, karena dengan mendengar nada itu maka kita akan langsung mengingat brand tersebut. Apalagi jika itu adalah top of mind, yaitu produk yang selalu kita ingat pada kategori tersebut, maka dengan sederhananya benak kita menginginkan produk tersebut untuk kita konsumsi atau kita beli. Nah, bagaimana dengan mars? Kalau mars ini ditujukan sebenarnya untuk pihak internal sebagai penyemangat gitu ya, dan biasa juga digunakan untuk mengiringi parade. Jadi proses gerak yang pakai drum band dan segala macam itu adalah mars. Sementara kalau himne dipahami sebagai nyanyian pujaan. Ini biasanya bersifat khidmat, khusyuk gitu ya. Pencerahan, membuat kita ingat atas keagungan gitu ya. Orang sekali-kali juga menyebut ini sebagai puisi yang dinyanyikan ya. Atau himne juga bisa mewujudkan rasa syukur ya, yang disampaikan dalam bentuk lagu. Nah, kemudian kita akan lebih memahami secara lebih mendalam tentang apa itu jingle iklan. Jingle iklan itu ada yang menyebut dalam definisi a live clinking or tinkling sound with catchy repetition of sounds in a form. Jadi ada 4 hal utama di situ yang harus kita perhatikan dalam produksi sebuah jingle. Yang pertama yaitu simple, sederhana, mudah diingat, clear, jelas, menyebutkan produk tertentu, membuat kita langsung ingat terhadap kategori produk tertentu dan ingin membelinya. Yang ketiga yaitu repetisi, ada pengulangan, entah itu pengulangan dalam bentuk bait, nada, atau pada irama, biasanya memberi penekanan pada nama produknya gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu catchy. Ini didukung oleh clear tadi, sehingga catchy ini artinya itu mudah diingat
sederhana, mudah dipahami dalam benak gitu. Nah, ini penting untuk kita pahami sebelum kita memproduksi jingle iklan. Coba kita perhatikan beberapa contoh jingle ya, sederhana dan mudah diingat. Seperti tahun 90-an itu ada jingle Aqua. Bunyinya sederhana saja, Aqua, terus ada musiknya, deng 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 gitu. Misalnya juga Indomie ya, Indomie seleraku, misalnya seperti itu ya. Philips juga ya, terus terang Philips terang terus. Itu jadi simple, ada yang bisa memuat nama merek tersebut dan jelas gitu ya. Kemudian ketika kita mau membuat satu jingle iklan, ini sebenarnya ada dua skill dasar yang harus kita pahami teman-teman, yaitu skill copywriting, yang kedua skill musik tentu saja ya. Dan dua hal ini adalah skill yang berbeda. Skill copywriting ini tentu membutuhkan cara riset yang tepat, sehingga akan menghasilkan insight untuk kita turunkan menjadi lirik-lirik dalam lagu ya. Nah, prosesnya setelah kita mendapatkan klien ya, kemudian kita membaca brief, kita pahami product knowledge-nya ya. Kemudian komunikasi seperti apa sih yang ingin dibangun, what to say-nya harus jelas, how to say it, bagaimana mengemas pesan itu harus matang. Hal-hal apa saja yang ingin disampaikan pada audiens ini harus konkret, sehingga ketika kita ingin mempromosikan sebuah brand produk tidak meleset. Ini tentu saja akan berkaitan dengan branding secara keseluruhan, yaitu kampanye pada promosi produk ya. Yang kedua, setelah briefnya kita pahami, tentu kita mulai menulis lirik tuh ya. Misalnya ada hal-hal penting dalam positioning yang perlu kita masukkan di situ. Kita masukkan. Misal dalam produk makanan atau minuman gitu, cita rasanya apa gitu kan. Kemudian apa yang ingin dikesankan orang ketika makan atau minum minuman ini gitu. Sehingga itu bisa menginterupsi, itu bisa menjadi ekspektasi dari audiens, konsumen atau calon konsumen yang akan membeli produk kita. Yang ketiga, setelah beberapa kata-kata kunci itu kita coba kemas dalam lirik, kemudian kita coba masukkan dalam song, dalam lagunya, yaitu kumpulan nada yang sudah disusun oleh musisi ya, musisi pembuat jingle iklan. Dari situ kita masukkan itu. Nah, bisa kita atur tuh yang sesuai dengan nada itu seperti apa. Kalau kita mempunyai dua skill itu akan lebih bagus, karena kita juga bisa menulis liriknya, plus kita sudah memikirkan bagaimana nada dari jingle itu ya. Karena kalau nanti ada beberapa kata yang harus diubah menyesuaikan dari songnya, dari nadanya itu, maka kita bisa serta-merta mengubah itu. Tetapi kalau kita tidak mempunyai skill musik, maka kita harus konsultasi, komunikasikan dengan musisi pembuat nada jinglenya ya. Setelah itu yang tak kalah penting, kita mesti mengkonsultasikan juga dengan ahli psikologi ya, ahli media, karena mereka yang biasanya meneliti bagaimana respon konsumen, respon calon pembeli terhadap apa yang mereka terima ya. Karena paparan melalui jingle ini juga hal penting ya, tidak saja secara visual. Selanjutnya
kita harus memikirkan bagaimana visualisasinya. Ya, ini penting ya, tentu saja harus berkonsultasi dengan orang yang biasa membuat iklan secara video ya, atau secara visual begitu. Karena nuansa apa yang dibangun dalam lagu, dalam jingle seperti itu, kemudian mana penekanan basisnya, kemudian nanti produknya dimunculkan saat nada jingle yang seperti ini. Nah, itu penting tuh. Jadi simpulannya teman-teman, jingle itu bukan lagu biasa ya. Memang ini lagu yang seperti menjadi logo dalam bentuk audio ya, yang itu membuat kesan ya, impresi, juga citra dalam benak konsumen atau calon konsumen. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam produksi jingle, karena kalau meleset, bahkan misalnya nada-nadanya pun tidak mewakili, mencerminkan karakter dari produk itu, menjadi percuma, menjadi sia-sia ya. Kemudian kita mempelajari hal-hal penting sebagai dasar ketika kita memproduksi jingle, teman-teman. Yang ini tadi saya sebut akan memberi input pada bagaimana kita menulis liriknya ya. Kita paham betul ya, kita harus paham betul jenis produknya. Ini akan menjadi pertimbangan penting seorang musisi ketika mau mengambil nada-nada, beat, irama yang ceria, irama yang fun begitu, atau yang humor, atau irama yang lebih agung, dan seterusnya. Kemudian merek ya, nama produk ini penting ya. Tentu saja ini jadi pembeda dari kompetitor lain. Untuk menyebutnya, melafalkannya, ini bisa masuk dalam lirik yang cepat dalam menyanyikannya, atau mesti harus dalam pelafasan yang tidak boleh cepat. Misalnya seperti itu. Mau memasukkan nama produk ini pada lirik itu atau tidak, dan seterusnya ya. Kemudian slogan ini penting, kalau memang itu mau diulang-ulang, menjadi pertimbangan tuh ya. Pernah ada itu Jarum 76, simpel saja sebenarnya jinglenya. Jarum, jarum, jarum 76, hanya begitu saja. Jadi memang dia menyebutkan nama produk dan kemudian itu hanya dinadakan ya. Simpel tapi catchy ya. Kemudian kita mempertimbangkan juga nanti placement dari jingle ini. Jingle ini akan diputar di mana? Di supermarket, atau nanti di speakernya itu, speaker department store ya, ditampilkan di TV atau di radio ya. Terus kita juga mempertimbangkan kalau ini nanti didengarkan di radio mobil misalnya ya, lewat speaker mobil itu, atau juga kita memikirkan jika ini misalnya roti keliling, bagaimana ini bisa eye-catchy ya, ketika kita perdengarkan, kita putar di gerobak roti itu. Nah, itu penting. Selanjutnya kita perlu mempertimbangkan juga target audience, tentu saja ya, karena ini jingle akan bisa mempengaruhi mood dari konsumen atau calon konsumen. Jadi tergerak ingin beli, atau mas justru terganggu atau membosankan jingle itu. Nah, itu perlu kita hati-hati pertimbangkan ya. Lalu beat musiknya seperti apa? Ini genre musik yang bagaimana sih? Yang agak nge-rap, yang pakai dangdut, yang agak jazzy atau blues atau pop biasa gitu ya. Durasi penting juga untuk kita pertimbangkan, teman-teman ya, karena di beberapa placement, misalnya kita di media sosial atau apa itu, ada yang persyaratkan di bawah 1 menit, ada yang 15 detik, dan seterusnya ya. Jadi kita harus mempertimbangkan placement, karena nanti pertimbangannya juga ke durasi. Dan yang terakhir yaitu pertimbangan budget ya, berapa budget yang dimiliki, kemudian bisa dioptimalkan seperti apa sehingga menghasilkan satu jingle yang
katakanlah meskipun dengan biaya yang tadi bisa kita optimalkan menghasilkan jingle yang tidak murahan, ya. Sekiranya itu yang kita bisa diskusikan dalam produksi jingle, teman-teman. Semoga teman-teman dengan ini bisa bangkit semangat untuk belajar memproduksinya, bukan hanya mempelajari ilmunya saja, tetapi belajar untuk membuat jingle itu. Kadangkala kita dengan siulan-siulan ringan atau dengan humming-humming ringan itu menghasilkan nada-nada yang enak tuh untuk dibuat jingle. Nah, itu teman-teman bisa rekam tuh, kan di HP ada fasilitas untuk merekam audio. Dengan demikian, kalau kita kadang-kadang tergerak sedang ingin berhumming atau senandung, dapatkan nada yang enak misalnya, kita rekam nih, terus enaknya dimasuki untuk produk yang seperti apa sih, nanti beberapa pilihan kita bisa rekam, sehingga nanti ketika ada klien ya yang meng-hire teman-teman untuk memproduksi iklan itu, teman-teman tinggal memilih tuh mana yang paling cocok, atau nanti disesuaikan lagi dengan lirik atau dengan image dari produk tersebut, sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh klien. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan senantiasa teman-teman dikaruniai kesehatan dan energi positif, energi kreatif oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.